menjadi lebih baik daripada harus mengeluh. Ketika mata dan hati seseorang belum terbuka untuk mensyukuri atas apa yang dimiliki meskipun hanya sedikit, maka orang tersebut tidak akan pernah mampu memanjatkan syukur terhadap segala sesuatu apapun alasannya. Masih dari kawasan Sudirman 12 Padang. Dengar di mana berada, saatnya kita berada di dialog pagi kesempatan pagi hari ini, dan narasumber kita sudah hadir di studio untuk kesempatan pagi hari ini. Narasumber kita di pagi hari ini yaitu Ustadz Firdaus yang dan telah hadir, kita sapa dulu untuk pagi hari ini. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz ya. Alhamdulillah Pak Yudi. Baik, dengan di mana berada, untuk topik kita pada kesempatan pagi hari ini di Mutiara Pagi yaitu keistimewaan orang sakit. Tapi sebelum kami buka layar interaktif untuk Anda di pagi ini, kita dengarkan dulu uraian dari Ustaz Firdaus tentang topik kita yaitu keistimewaan orang sakit. Ustaz, silakan. Baik, terima kasih Pak Yudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pendengar yang berbahagia, dalam program Mutiara Pagi ini ya kita mengangkat mutiara-mutiara yang keistimewaan bagi orang yang sakit. Sakit senang itu adalah pakaian hidup, dan memang kita tidak pernah bebas dari keduanya itu. Tapi secara umum lebih banyak sehat ketimbang sakit. Tapi begitu sakit, ya segala daya upaya dikerahkan untuk berjuang untuk sembuh. Ada kalanya di waktu sehat walafiat kurang bersungguh-sungguh mensyukuri kesehatan. Ada kalanya begitu. Tapi sehat ini sangat penting. Tatkala ada sakit, gimana? Adakah kerugian? Ternyata tidak. Banyak keberuntungan yang didapat waktu sakit. Maka ini disebut keistimewaan orang dalam keadaan sakit. Bisa digambarkan begini. Orang yang sakit itu ditugaskan 4 malaikat padanya. Satu untuk mencabut seleranya. Jadi seenak apapun makanan ya tidak enak. Makanya jangan dipaksa orang sakit itu harus makan. Memang seleranya menolak. Yang kedua, cahaya wajahnya, tampilan dirinya itu dicabut sehingga tampak pucat, pasi. Ya maklum, orang sehat dengan orang sakit itu wajahnya kita maklumi. Yang ketiga, kekuatannya juga dicabut sehingga dia lemas. Yang keempat, itu dosanya juga dicabut, diangkat dosanya. Nah, perjalanan waktu Allah takdirkan dia untuk sembuh, seleranya beransur-ansur kembali sehingga bisa makan sesuap atau sepotong roti. Besoknya meningkat lagi. Kekuatannya juga dikembalikan secara bertahap. Begitu juga cahaya mukanya dikembalikan, beransur-ansur tampaklah mendekati sedia kala. Akhirnya sempurnalah kesehatannya. Lalu seorang malaikat yang ditugaskan mencabut dosa protes tentu dengan etika kemalaikatannya. Dia tidak boleh mengembalikan dosa yang telah dicabut itu. Lalu dijawab, ya, malu Allah kalau mengembalikan dosa yang telah dicabut itu. Karena dia sudah langsung merasakan sakit pada badan dirinya. Kalau kesehatannya dikembalikan,
selera, kekuatan dan cahaya muka ini adalah patut dikembalikan. Tapi kalau dosanya tidak, ini salah satu keberuntungan, keistimewaan ya. Ada 4 malaikat yang bertugas khusus itu. Tapi secara garis besar, saya menulis buku beberapa tahun yang lalu dengan judul memang ini keistimewaan orang sakit. Diterbitkan tahun 2019 ya. Pertama, dosa diampuni. 1 malam saja seseorang sakit, besoknya bagaikan bayi baru lahir. Tentu bagi orang yang menerima ujian sakit, dia bersabar. Apa itu sabar? Berjuang untuk sembuh. Berikutnya, doa lebih makbul. Orang sakit, doanya makbul. Jadi di samping kita menjenguk, melihat, menyemangati untuk cepat dia sembuh, mau mengikuti aturan dokter, ya, semangat untuk makan, minum supaya impulsnya dicabut, disemangati. Tapi bagus juga kita minta doa kepada orang yang sedang sakit. Doanya lebih makbul. Kemudian mendapat perhatian yang maksimal. Kalau sehat mungkin biasa-biasa saja, tapi kalau sakit ya semua keluarga itu berupaya bagaimana cepat sembuh ayah atau anak. Bahkan ada yang berkata, seorang istri, karena saya lama di rumah sakit, daripada bapak sakit biarlah saya Ustadz, kata si istri. Kata bapak yang sedang dirawat, oh enggaklah, biarlah bapak aja yang sakit, jangan ibu gitu. Jadi apa, begitu ketulusan hati satu sama lain ingin menyehatkan yang sedang sakit. Dimanjakan, keistimewaan berikutnya dimanjakan. Kalau tidak bisa makan ya disuapkan, tidak bisa mandi dimandikan, ya, itu luar biasa. Kemudian derajat keimanan diangkat karena Allah menguji dengan sakit itu. Jadi gembiralah dengan sakit itu bahwa Allah akan mengangkat derajat. Siapa saja ya kalau mau ujian naik kelas itu dihadapi dengan gembira karena naik kelas ya. Naik lebih tinggi. Berbobot sedekah, biaya sakit itu ya punya uang. Uang yang dibelanjakan untuk pengobatan itu mendekati membelanjakan harta di jalan Allah. Karena hukum berobat itu wajib. Jadi semua biaya pengobatan itu ya terimalah pahalanya nanti berganda. Kesempatan beribadah banyak dan bisa tepat waktu. Orang yang terbaring di rumah sakit dia kan tidak kemana-mana, dia bisa salat di awal waktu. Seandainya sehat sibuk, bisa setengah jam, terlambatnya bisa lebih. Gitu. Rapatlah, tamulah, dan lain-lain. Kemudian tumbuh kesadaran dan keinsafan bagi orang sakit. Misalnya dia perokok berat, atau misalnya suka makan yang ini dan itu sebenarnya sudah diberi peringatan. Lalu dokter, bapak kurang ini misalnya ya. Timbul keinsafan. Berarti dia menang dalam ujian sakit. Menjadi orang utama. Orang sakit itu ya jadi orang utama dalam ruangan yang ya katakanlah menunggui orang sakit yang sedang dirawat, dia menjadi orang utama. Bertambah silaturahim itu udah pasti ya. Masih cerita di rumah sakit. Kalau misalnya ya di tempat yang sederhana, dalam ruangan itu bisa 3 orang yang dirawat, wah itu bisa berkenalan, bisa saling mendapat nomor kontak, bisa-bisa ada perjodohan. Dia bisa 2 hari 3 hari sekamar sesama pasien dan juga silih berganti keluarga yang berkunjung. Senyuman yang silih berganti, biasanya begitu ya kalau dokter mengunjungi orang sakit, perawat yang mengantarkan makanan ya dari gizi itu ya makan ya Bapak, Ibu dengan senyum. Dokter datang bagaimana, sudah ada ansuran dengan senyum. Jadi hatinya damai. Kemudian ya didampingi. Saya membuat di sini didampingi oleh Allah. Jadi ceritanya begini. Tatkala seseorang sakit itu nanti saudara orang sakit ini ditegur. Mengapa kamu tidak datang mendatangi aku? Bagaimana mendatangi aku waktu sakit? Bagaimana engkau sakit? Engkau kan Allah. Ya, waktu si fulan sakit, aku kan di sana. Mengapa engkau tidak datang? Gitu ya. Jadi orang yang menjenguk orang sakit itu pahalanya besar. Bahkan dia mendapat ampunan. Kalau dia menjenguk pagi, dia mendapat keberkahan sampai sore. Kalau dia menjenguk sore, dia mendapat keberkahan jam-jam selanjutnya. Cita-cita menjadi
dokter. Biasanya itu, misalnya anak-anak kalau sakit, bagaimana pengalaman di rumah sakit itu, timbul niat dia ingin jadi dokter. Kemudian pahala bagi orang yang peduli, dia karena sakit membuat orang lain berpahala. Lebih-lebih keluarga ya yang menunggui, yang merawat, membiayai, itu pahala besar. Banyak ajaran Islam yang diamalkan. Bagaimana bertayamum waktu sakit ya, bagaimana salat kalau tidak bisa berdiri, lalu diamalkan dispensasi atau rukhsah kemudahan dari Allah. Bagian akhir saya buat, pintu surga terbuka lebar, angin surga, tidak ada kotoran di surga, abadi dan awet muda. Kira-kira begitu ya gambaran singkat keistimewaan orang yang sakit ini. Dia memang menjadi orang yang istimewa. Keistimewaan orang sakit itu tidak didapatkan oleh orang yang sehat. Bahkan saya menjiwai ini. Bisa-bisa orang kalau memahami betapa istimewanya orang sakit, boleh jadi di hatinya jangan cepat sembuh karena begitu keistimewaan bagi orang sakit. Tapi ini kan tidak boleh untuk sakit terus, harus berjuang untuk sembuh. Mungkin pengantar itulah dulu Pak Yudi, tentu kita kembangkan dalam diskusi. Iya, baik Ustaz. Dan dengar untuk Anda yang ingin bergabung silakan melalui line telepon 0751 812 878, bisa juga melalui SMS di bawah saya. Assalamualaikum, selamat pagi. Iya, dengan Ustaz Kritik. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat. Iya, iya. Iya. Iya, iya. Tambah 81 ya. Ya, orang yang sakit dia mengeluh, ya memang sebenarnya kan Allah sayang diuji dia dengan sakit, dengan harapan sakit itu dia sadar mestinya, oh beginilah ya kalau sakit itu tidak bisa banyak beraktivitas. Nah, nanti keluarga yang menunggui atau yang merawat harus bijak. Sedangkan sehat saja dia jauh dari nilai-nilai agama. Terus dia sedang sakit, diberi misalnya nasihat aja, artinya memang lagi kusam mungkin, lalu disuruh dalam bentuk perintah ya, salat lagi apa gini-gini misalnya. Nah, jadi jangan heran kalau orang dalam suasana sakit itu susah juga dapat nasihat. Tapi
Tapi kalau memang begitu sakitnya tambah parah, dia ingin juga hidup, lalu datang dokter misalnya mengatakan, kalau Bapak ingin sehat begini-begini, biasanya itu lebih didengar. Makanya dokter pandai melakukan pendekatan jiwa agama ya, pendekatan agama. Nanti kalau di pihak keluarga, malah keluarga pula yang diklasik itu. Padahal keluarga sudah meninggalkan kegiatan demi kesembuhannya. Itu memang ya demikianlah ya. Bisa saja Allah uji sakit agak 2 minggu lagi, 3 minggu lagi mungkin supaya kesadaran itu ada. Jadi saya memang selama 15 tahun di Rumah Sakit Aisyah dulu dalam pelayanan terapi rohani, memang yang seperti itu didapatkan. Tapi karena saya ustadz yang datang, dia masih bisa menahan diri. Tapi kalau keluar dari keluarganya ya maunya cabut saja keluarga itu, dia dimarah-marahi pula. Tapi itu yang perangnya seperti itu ya dalam pengalaman saya memang sedikit. Tapi itu kan juga berpengaruh. Begitu ya, tentu dia tidak dapat keistimewaan sakit tadi itu. Moga-moga dengan sakit itu walaupun dia mengeluh sedemikian, waktu dia sehat mungkin dosanya lebih banyak. Waktu dia sakit paling dosanya mungkin dosa mengeluh tadi. Dia tidak bisa korupsi, tidak bisa melakukan penyelewengan karena dia sedang terbaring dirawat. Paling tidak berkuranglah ya kegiatan dosanya. Terus orang yang bolong-bolong tadi, salatnya tentu adalah kelalaian. Bahkan orang yang rajin saja salat masuk neraka wail. Kenapa? Karena dia lalai dengan salatnya. Misalnya dia rajin salat, tapi dalam menimbang dia berbohong juga, tidak benar timbangannya. Maka dia disebut lalai dengan salatnya, masuk neraka juga. Apalagi kalau salatnya sudah bolong-bolong ya, ange-ange ciri ayam kan ada juga seperti itu. Nah, cuman dalam bahasa mendidik kita harus bijaksana. Syukur salatnya hari ini sudah ada 2, moga-moga besok 3. Mestinya kan salat wajib itu kan 5. Nah, jadi pandai memuji, mengapresiasi sekecil apapun kebaikannya. Moga-moga hatinya senang dan bersemangat. Tapi jangan bahasanya betul salat 5 waktu kok ya 5 bukan nampe. Tidak cukup apa-apa. Jadi pandai-pandailah orang yang mendidik disesuaikan dengan usianya. Sebab bahasa lemah lembut, sopan santun itu lebih bagus ya daripada mendikte apalagi dengan bahasa yang kasar. Karena Nabi salah satu kan modal dakwah yang menarik itu kan dengan rahmat Allah lah engkau ya Muhammad berhati lemah lembut. Kalau sekiranya engkau bengis, kasar, ya orang akan jauh darimu. Mungkin itu ya Buya Ahmad Khalidi. Untuk Buya Ahmad Khalidi ya saya paham itu akan tidak bisa melihat itu kan disebut juga sakit. Tapi dengan tidak bisa melihat itu malah keberkahan Allah ya luar biasa yang tidak didapati oleh kebanyakan orang. Tidak mudah itu ya menghafal Al-Quran. Iya. Baik, pendengar kembali di line telepon 0751812878. Silakan yang mau bergabung di kesempatan pagi hari di dalam program Mutiara Pagi. Assalamualaikum. Iya, dengan siapa Pak? Ajun yang. Silakan Ajul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, ya. Oh. Ya. Waalaikumsalam. Ya, Ajuniang terima kasih. Sebenarnya tentang waktu salat subuh ini sudah wacananya sudah sejak 2007 dulu, 2008 menguat, 2010 diamanahkan untuk diteliti dan sampai puncaknya tanggal 20 Maret 2021 bahwa waktu subuh yang lama dengan posisi matahari min 20 derajat di bawah ufuk naik menjadi min 18. Dari min 20
naik ke min 18 itu kan naiknya 2 derajat. Untuk naik 1 derajat butuh waktu 4 menit. Naiknya kan 2 derajat, jadi 4 kali 2, 8. Jadi kalau misalnya jadwal salat subuh hari ini pukul 5:12 itu matahari dengan kerendahan min 12, min 20. Fajar belum terbit, subuh belum masuk. Oleh sebab itu, mestinya azan pagi ini adalah pukul 5:20 atau mungkin ada yang menemukan 21. Beda-beda semenit, 1 menit itu bisa dimaklumi. Nah, ingat matahari kalau terbenam saja baru separuh, belum boleh azan maghrib, padahal menunggu hanya 1/4 menit. Bagaimana kalau 8 menit waktu belum masuk, azan subuh sudah dikumandangkan? Misalnya ya kalau di MUI Sumbar itu sudah difatwakan tanggal 26 Maret 2022, sepekan jelang Ramadan yang lalu, difatwakan begini, MUI Sumatera Barat berketetapan hati, hendaklah azan subuh itu mengikuti posisi matahari min 18 derajat di bawah ufuk. Artinya waktu subuh yang lama ditambah 8 menit. Mestinya begitu. Kalau di Kota Padang ya Ajo Uniang, Masjid Raya Sumbar itu sudah, tapi memang masih banyak yang belum. Saya melihat itu ada ya. Nah, untuk pendengar semua, mana yang diikuti? Saya tentu tidak mungkin mendikte, tapi secara keilmuan saya harus sampaikan. Untuk azan subuh, untuk mulai menahan itu kan waktu fajar. Nah, fajar itu apa? Ikutilah kalender yang diterbitkan oleh Muhammadiyah untuk Sumatera Barat ini, dari Masjid Taqwa Muhammadiyah dan Masjid Raya Sumbar ya, itu diikuti. Mungkin saja ada berbeda dengan ketetapan lain. Misalnya kita Pak Yudia di RRI ini, saya sebenarnya tahun yang lalu sudah titip kalender di sini sama Bu Rita untuk musala kita untuk ini. Tapi karena RRI ini kan dikomandoi oleh pemerintah. Lalu saya tanya Bu Rita, kita mengikuti kalender Kemenak, jadwal Kemenak. Tentu kita maklum. Nah, mungkin nanti perlu pemerintah ya, kalau misalnya Sumatera Barat bagaimana ada pengecualian, mungkin nanti dari Kemenaknya, dari MUI-nya dan seterusnya. Sebab bagi RRI kita yang kita cinta ini tentu jadi dilema juga mana yang harus diikuti itu. Ya, makasih Ajo Uniang. Iya, betul. Ya, mungkin mesti ada pertemuan lagi ya. Iya. Iya. Antara media seperti RRI dengan Muhammadiyah dengan MUI. MUI ya. Dan juga Kemenak ya. Biar tidak menjadi pertanyaan juga. Iya. Pendengar begitu ya. Karena nanti sirinenya untuk imsak tuh bagaimana, mana yang diikuti. Baik. Pukul 5:55 menit waktu Indonesia Barat, dan seperti waktu kita memang terbatas ini Ustaz. Iya. Jadi sebelum kita akhiri bicara pagi, kesempatan pagi hari ini mungkin Ustaz bisa menyimpulkan dan juga memberikan khususnya di pagi hari ini. Silakan. Ya, baik. Keistimewaan orang sakit ya, tadi sudah diungkap. Saya ingin baca ini supaya supaya lebih bersemangat. Artinya betul sakit, jangan mundur dari semangat sebagai hamba Allah. Keistimewaan yang lain itu kan disebut ada angin surga ya. Penduduk surga bertambah umur, bukan bertambah tua penampilannya. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, di dalam surga terdapat sebuah pasar yang didatangi penduduk surga setiap hari Jumat. Angin bertiup dari sebelah kanan menyentuh muka dan pakaian mereka, menyebabkan muka dan pakaiannya bertambah cantik. Kalau laki-laki bertambah tampan dan indah. Ketika mereka pulang ke rumah, didapatinya istri mereka bertambah cantik dan indah. Kata mereka kepada istrinya, engkau sungguh-sungguh tambah cantik dan pakaianmu tambah indah sepeninggalanku. Jawab istri, engkau demi Allah sungguh bertambah tampan dan pakaianmu tambah indah sepulangmu dibanding tadinya. Jadi di surga itu tidak ada lagi sakit, rumah sakit tidak ada WC, yang dibuang ke WC itu tidak ada karena semuanya harum dan bersih. Umur iya bertambah, tapi tampilan malah menarik. Jadi memang di dunia ini kita diuji dengan sakit untuk menuju surga yang abadi. Bersabarlah waktu sakit, sabar di sini aktif berjuang untuk sembuh, dan penuh syukur tatkala sehat
tingkatkan ibadah kualitasnya. Kalau sakit bagaimana meningkatkan kualitasnya? Rukuk sujud saja tidak bisa, tapi menata hati insya Allah bisa. Sebab walaupun misalnya ya ada darah di badan, ada mungkin kotoran yang belum bisa dibersihkan dengan sempurna, tapi tetap saja bisa salat dengan tayamum, dengan badan terbaring. Salatnya sah. Bahkan orang yang sakit itu waktu sehat dia rajin salat berjamaah. Waktu sakit dia tidak bisa, sehingga kebiasaan berjamaah itu dapat juga bagi orang yang sakit karena hatinya sudah terpaut di masjid. Begitulah ya, bagi orang sakit kalau dia mencintai agama sebenarnya dia bukan merugi, malah tambah istimewa kematangan dirinya sebagai hamba Allah. Moga-moga begitu ya, semangat terus dalam sakit, bahwa satu malam saja sakit kan bagaikan bayi baru lahir. Tidak ada orang yang sakit, jarang orang sakit semalam itu, ada yang 2 hari, 3 hari. Jadi bertambah sakit, bertambah bening dari dosa. Moga-moga begitu. Dikembalikan pada Pak Yudi. Baik, terima kasih Ustaz atas sharing juga tentang ulama kita pada kesempatan pagi hari ini dan dengar. Terima kasih juga untuk partisipasi Anda di Mutiara Pagi, dan saatnya saya masuk beserta Ustaz Firdaus Fahmi dari Ruang Kanan semuanya. Terima kasih banyak atas perhatian Anda. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Demikian pendengar, telah Anda ikuti program Mutiara Pagi. Kami di Lembang, Ustaz. Iya. Soal jadwal sholat. Iya. Kalau di Padang kan memang rata-rata kan masyarakat Muhammadiyah. Iya. Tapi ketika kami mau ngobrol ke pimpinan, tetap tujuannya ke Kemenak. Benar. Nah, mungkin ada, kalau misalnya Ustaz ada inisiatif bertemu pimpinan dengan banyak Muhammadiyah, MUI, di Kemenak. Soalnya kan kayak Kapuasol ya Ustaz. Iya. Tapi ya itu salah kita RRI kan. Iya, jadi aneh kan. Artinya RRI tentu mengikuti pemerintah, sementara masyarakat kita sudah banyak mengikuti apa yang dilakukan Muhammadiyah. Itulah, apalagi karena Pak kemarin pas KPU untuk penentuan Ramadan, kok jadwal dipakai? Karena banyak masukan dari JFT kan. Iya. Ini kalau di Padang, di Singapura memang kebanyakan Muhammadiyah. Itu juga apa? Kita tetap pakai Kemenak gitu, Ustaz. Iya. Udahlah, kalau pimpinan yang seperti itu juga ada. Iya.